Oke, kita ke latihan soal HNMR. Jadi kemungkinan nanti soalnya kemarin udah dibilangin sama Bu Ciptati kalau soalnya nanti kita dikasih dua data. Yang pertama data rumus empiris, lalu satu lagi data NMR-nya, puncak-puncaknya. Jadi contohnya kayak gini lah. Rumus molekulnya itu C3H6O2. Sorry. Rumus molekulnya itu C6H3O2. Artinya dia punya, yang kita bisa ambil, dia punya H6 buah dan dia punya 2 O. Apa yang harus pertama kali kita lakukan? Yang pertama kita harus nentuin DBE. DBE itu apa? DBE itu indeks kekurangan hidrogen atau apa ya, lupa aku. Oh iya, apa ya, bonds, double bond equivalent, atau ya indeks kekurangan hidrogen. Caranya pakai rumus ini. X nya itu C, jumlah C nya berapa, Y nya itu jumlah hidrogennya atau yang berikatan secara tunggal, hidrogen, halogen, dan Z itu atom yang berikatan secara 3 ikatan tunggal kayak N sama P. Kita masukin yang ini tadi, yang C nya itu ada 3 dikurang Y nya itu yang hidrogen dan halogen itu ada, cuman ada hidrogen doang 6, berarti 6 dikali setengah 3. Dan Z nya yang N sama P gak ada, jadi 3 tambah 3 tambah 0 tambah 1 sama dengan 1 dong. Nah 1 ini berarti kalau misalkan DBE nya 1, berarti dia dalam molekulnya itu ada 1 ikatan rangkap atau 1 siklik. Atau karbonil. Jadi kalau 1 itu sama aja, yang ekuivalen maksudnya, yang ekuivalen tuh rangkap, siklik, sama karbonil. Jadi kalau F nya 2 berarti kemungkinan ada 2 ikatan rangkap atau 2 ikatan siklik atau 2 karbonil atau 1 ikatan rangkap 1 siklik, 1 ikatan rangkap 1 karbonil atau 1 ikatan siklik 1 ikatan karbonil. Ya seperti itulah kemungkinannya. Jadi kemungkinannya tadi kalau dia memiliki 1 rangkap C rangkap atau apa tadi, siklik atau C karbonil. Itu kan. Nah, sebenarnya kita bisa langsung tahu nih, ada geseran di sekitar 12. Kita udah spesifik banget tahu kalau misalkan 12 itu miliknya HCOH. Berarti kemungkinannya pasti ada COH-nya. Nah, tinggal kan udah kepake C-nya, tinggal 2C kan. 2C kemungkinan 2C-nya pasti cuman ini doang kan. Nah,
tinggal masukin H-nya. Ini udah ada satu H, berarti H-nya di sini 2 pastinya, H di sini 3 pastinya. Sorry. Nah, perbandingan integrasinya juga atau luasnya juga 1, 2, 3. 1, 2, 3. Udah dikasih tahu nih, malahan jumlah perbandingan integrasinya kan juga merepresentasikan jumlah H-nya juga kan. Jadi udah pasti rumus molekulnya, bentuk molekul. Ya, struktur molekulnya atau molekulnya adalah ini. Namanya adalah asam propanoat. Contoh lain. Ini pakai cara yang sama. Nyari DBE dulu, sama dengan apa tadi rumusnya? X min setengah. Oh ya, X nya jumlah C nya ada 4 dikurang setengah Y nya itu atom monovalen, H atau halogen. Karena di sini cuma H, berarti 8, setengah kali 8, 4. Ditambah lagi N atau P, N nya nggak ada, P nya nggak ada, berarti 0. Ditambah lagi 1, maka ininya sama dengan 1. Setelah dihitung pakai rumus yang tadi, yang ini X nya itu C, Y nya itu H atau halogen, Z nya itu N atau P, itu dapat F nya sama dengan 1 atau DBE nya sama dengan 1. Berarti kemungkinan ada C rangkap atau ada C karbonil atau ada siklik. Ya, sikliknya salah. Kalau misalkan C4H8 berarti sikliknya kemungkinan kan bisa kotak atau segitiga dengan satu buah C. Tapi karena dia ada O, kemungkinan terbesarnya kan CO kan. Walaupun kita bisa aja di sini kita ada OH atau O sama C misalkan. Tapi kita coba kemungkinan terbesarnya di CO. Kita juga punya data perbandingan integrasi. Artinya dari 8H di sini itu hanya itu ngumpulnya gimana sih, ngumpulnya 233. Kalau kita bisa secara liciknya kita coba anggap aja di sini CH2, ada CH2, ada CH3, ada CH3. Jadi dari integrasi ini kita bisa dicoba jadi ada CH2, CH3, CH3. Karena tadi kan perbandingan integrasi juga merepresentasikan jumlah H. Jadi berarti ada CH2, CH3 dalam molekul tersebut. Nah, kalau ada CH2, CH3 artinya H-nya itu udah kepakai semua kan. 8H itu kepakai semua dan C-nya ada 3. Berarti sisanya ada 1 C dan 1 O. Kemungkinan CO-nya itu berarti karbonil. Sisanya adalah CH2, CH3. Kalau emang dia karbonil berarti kan sisanya adalah rantai lurus. Berarti kemungkinan strukturnya
apakah benar? Pertama kita lihat di sini, yang di sini, di sekitar sini, ini triplet, artinya dia punya dua tetangga. Siapa yang punya dua tetangga? Yang ini. H yang ini punya dua tetangga. Sorry. Nah, puncak yang di sini itu singlet, artinya dia nggak punya tetangga. Berarti H yang di sini dong. Ini miliknya ini miliknya ini, dan sisanya yang ini pasti miliknya yang ini. Karena dia kuartet, berarti dia punya 3 tetangga, yaitu yang ini. Berarti bisa dibilang strukturnya adalah ini, nama molekulnya adalah 2-butanon. Dan seterusnya kalian bisa coba sendiri. Terima kasih.